Assalamualaikum, nama saya Syan Yusyawansyah, kelas 10 TK 4. Di sini saya akan memberitahu materi-materi kejuruan yang telah saya pelajari selama setahun ini. Materi pertama ada penggunaan alat ukur. Alat ukur pada bidang otomotif digunakan untuk mengetahui nilai besaran yang akan diukur. Alat ukur dibagi menjadi 3, alat ukur mekanik, alat ukur elektronik, dan alat ukur pneumatik. Contoh alat ukur mekanik yaitu ada misar baja. Misar baja atau misar besi digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, dan kedalaman benda. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan dan lebar benda. Jangka sorong dapat mengukur diameter dalam dan diameter luar. Yang ketiga ada offset mikrometer. Offset mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan benda bagian terluar. Contoh alat ukur elektronik. 1. Multimeter digunakan untuk mengukur arus, hambatan, dan tegangan listrik. 2. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus bolak-balik, tegangan AC, dan arus listrik searah tegangan DC. 3. Ampermeter digunakan untuk mengukur watt arus antara rangkaian atau beban dan sumber tegangan yang dihubungkan secara seri. Contoh alat ukur pneumatik. 1. Radiator dan kopteser digunakan untuk mengetahui kebocoran sistem pendingin dan kebocoran radioskop pada engine yang menggunakan sistem pendingin air. 2. Vacuum gauge digunakan untuk mengukur kevakuuman di dalam engine. 3. Manifold gauge digunakan untuk mengukur tekanan dan memperbaiki sistem air conditioner atau AC, dan lain-lain. Materi kedua mengenai 5R di bidang otomotif. 1. Ringkas. Membuang barang yang tidak diperlukan seperti peralatan atau suku cadangan yang rusak, tidak terpakai, atau relevan dengan pekerjaan. 2. Rapi. Menata dan mengukur peralatan, suku cadang, dan dokumen secara rapi dan terstruktur sehingga mudah ditemukan dan diakses. 3. Resik. Membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja termasuk peralatan dan lantai. 4. Rawat. Memelihara dan menjaga kondisi peralatan dan lingkungan kerja agar tetap bersih, terawat, dan berfungsi dengan baik. 5. Rajin. Menumbuhkan budaya kerja disiplin, menjaga kebiasaan baik. 5R secara rutin dan memastikan semua orang di bengkel memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip 5R. Materi selanjutnya mengenai komponen utama pada mesin. 1. Tutup oli atau kop oil berfungsi mencegah kebocoran oli dan kotoran dari luar. 2. Silinder head cover berfungsi menutupi ruang kepala silinder dari bagian luar mesin. 3. Coil mengubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi yang dapat menyalakan mesin. 4. Busi berfungsi membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar mesin. 5. Menyalurkan berbagai zat kimia dan udara bertekanan. 6. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin kendaraan. 7. Intake berfungsi sebagai saluran udara ke mesin. 8. Throttle body berfungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. 9. Alternator berfungsi pembangkit listrik yang menyediakan tenaga untuk berbagai komponen kelistrikan. 10. Pompa air berfungsi memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lain. 11. Termostat berfungsi mengatur sirkulasi cairan pendingin atau coolant. 12. Kopling berfungsi untuk mengatur transmisi. 13. Flywheel berfungsi menyimpan dan menyalurkan energi putar dari mesin. 14. Exhaust berfungsi mengeluarkan gas buang sisa pembakaran dari mesin. 15. Knalpot berfungsi meredam suara bising hasil pembakaran mesin. 5. Camshaft berfungsi membuka dan menutup jalannya klep mesin bagian pengapian. 17. Katup mengontrol aliran fluida
18. Piston berfungsi mengubah volume dari silinder. 19. Batang piston berfungsi mentransferkan tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam silinder ke poros engkol. 20. Crankshaft berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar. 21. Ether temperature sensor berfungsi mengukur suhu cairan mesin. 22. Blok silinder berfungsi sebagai tempat atau dudukan untuk naik turunnya piston pada mesin. 23. Oil pan sebagai tempat penampungan oli mesin. 24. Oil filter berfungsi menyaring kotoran. 25. Timing chain berfungsi menghubungkan putaran poros engkol crankshaft dengan poros engkol camshaft. 26. Belt berfungsi mentransmisikan tenaga atau daya dari satu poros berputar ke poros lainnya. 27. Pulley berfungsi mentransmisikan energi mekanis atau gerakan putaran. 28. Water jacket berfungsi menyerap panas dari mesin dan mengalirkannya ke radiator untuk didinginkan. 29. Mounting berfungsi sebagai penyangga mesin dan juga meredam getaran yang dihasilkan oleh mesin. 30. Tensioner berfungsi mempertahankan ketegangan yang tepat pada belt sehingga belt tetap. Sekian penjelasan materi kejuruan yang telah saya pelajari selama setahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.